Dirut, sebetulnya PLN ini sudah mendekati apa yang kita harapkan. Pertama kita jadi anggota DPR dulu 2014, wah jauh sekali tuh. Masalahnya dari hulu ke hilir, semuanya komplain. Nah, tapi kan ada beberapa, saya lihat sampai saat ini, tadi tingkat ketersediaan listrik sudah hijau, tingkat elektrifikasi selalu meningkat, dan itu juga berkat PMN yang kita turunkan. Mungkin karena kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi, tolong dipetakan minimal untuk teman-teman Komisi 6 lah, yang dapilnya masih ada tingkat elektrifikasi yang belum, supaya agak diprioritaskan, dan pada saat dilakukan, tolong diundanglah kami, karena itu berkat perjuangan kita bersama. Yang kedua, mungkin terkait dengan zero emission, saya lihat targetnya Pak Dirut luar biasa, mau jadi zero emisi. Nah itu kan caranya itu yang mungkin nanti kita mau dengar, dan dampak perekonomiannya seperti apa, mungkin di sesi yang lain. Tapi dari tadi pembagian subholding, berarti itu menjadi tugasnya EMI ya, untuk melakukan itu ya, untuk zero emisi. Karena dulu saya pernah termasuk yang biomass. Saya pernah dengan direksi PLN yang sebelum Bapak, sebelumnya lagi malah, ada rencana untuk juga, kebetulan saya ada area hutan yang kita pengen tukar untuk biomass supaya bisa mendukung program ini. Nah ini kira-kira di bawah perusahaan apa sekarang yang menangani. Dan tentu dengan tingkat pelayanan yang tinggi, listrik cukup, pelayanan bagus, yang kita harus pikirkan terakhir ini kan soal keuangan ya. Ini apakah masih subsidi di berbagai titik, karena dulu kan HPP-nya listrik ini yang menjadi concern kita semua. Bayangkan seperti di Bali aja masih subsidi gitu kan untuk biaya listrik. Nah tentu kan cost cutting effort ini kita berusaha bagaimana caranya supaya subsidi ini bisa dikurangin. Dan terakhir mungkin dari saya terkait ini rencana internet lewat Icon Plus ini disambut baik, karena sebelumnya ini kan memang sudah dipakai jaringannya PLN ini, tapi oleh pihak swasta dengan membayar yang terlalu murah, gitu kan. Nah, lebih bagus PLN sendiri yang melakukan, tapi ini kan kemungkinan akan menjadi saingan sendiri dengan sesama BUMN. Nah, itu ya nggak apa-apa, karena walaupun BUMN sebelah itu juga berjuang di bidang ini, memang kadang-kadang jaringannya ada yang lebih bagus di wilayah sini, ada yang lebih bagus, mungkin PLN bisa lebih bagus di daerah lain lagi, supaya ini bisa saling mengkomplement lah. Oh, dan mungkin terakhir, kalau semua udah pada semakin beres di PLN, yang kita pertanyakan ini kan dulu ada rencana, terutama di DKI dulu lah, bahwa kabel-kabel baik PLN, Telkom maupun campur pipa gasnya PGN lain-lain itu mau ditanam ke bawah tanah. Kira-kira masih ada nggak pergerakan terhadap itu? Karena kebetulan listrik di daerah rumah saya masih suka mati, padahal kita tinggalnya di Senopati gitu kan. Nah waktu itu sebenarnya bukan masalah dengan ketersediaan listrik dan lain-lain, infrastrukturnya terlalu tua, dan sekarang kabelnya terlalu banyak itu di atas, sampai tiap kali hujan dikit kayaknya ada yang mau ambruk gitu kan. Nah mungkin kira-kira program itu masih berjalan nggak dengan Pemda? Mungkin itu aja dari kita, silakan Pak dijawab singkat. Tadi ada yang terlalu ambisi selesai jam 12.30, ini udah mundur 1 jam, mudah-mudahan mundurnya nggak